Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat yang pertama berkata demikian. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Jadi kita lihat di sini, lalat itu adalah binatang yang kecil. Binatang yang jorok, yang kita tidak suka kalau masuk ke rumah kita. Bahkan apalagi waktu kita sedang makan, tiba-tiba ada lalat yang datang di atas meja kita. Kita tidak suka. Ada yang taruh lilin dan banyak-banyak cara supaya lalat jangan sampai datang ke atas makanan kita. Nah, kemudian dikatakan di sini minyak urapan ya. Minyak urapan adalah sesuatu yang sangat berharga dan sangat wangi. Tetapi apabila seekor lalat mati atau terjatuh, hinggap, lalu kemudian mati di atas minyak urapan, maka minyak urapan yang tadinya sangat harum itu menjadi busuk. Nah, kiasan ini dipakai untuk menggambarkan kebodohan seseorang itu dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat besar. Tidak dipersoalkan sehebat apa dia, sedahsyat apa dia. Justru semakin dia terkenal, semakin dia terpakai, semakin seseorang mulai terpandang, semakin dipakai di mana-mana. Tapi satu hari ketika melakukan kebodohan, ini seperti firman Allah yang sudah kita baca. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Nah, saya percaya bahwa bagian ini adalah sesuatu yang sangat kita harapkan. Apa yang kita harapkan? Supaya kalau boleh dalam kehidupan keseharian kita bisa tampak lebih bijaksana. Kita bisa tampak sebagai orang-orang yang arif. Kebodohan itu menyebabkan banyak hal yang terbaik dalam hidup kita ini pergi, sirna begitu saja. Tetapi hikmat, kearifan, kepintaran itu merupakan sebuah kehormatan bagi kita. Itu yang akan mengangkat kita, menempatkan kita sebagai orang-orang yang lebih dibanding hari-hari yang lalu. Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18 bilang begini. Kataku, hikmat lebih baik daripada keperkasaan. Tetapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang. Perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang. Tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Jadi kita lihat di sini bahwa sungguh sangat kita perlu hikmat. Kita perlu tuntunan Tuhan. Supaya di dalam gerak kerja kita tidak banyak mengalami efek daripada kebodohan-kebodohan ini. Seperti kita mempersiapkan anak-anak kita supaya sedikitnya mereka lebih pintar dari kita. Sedikitnya mereka lebih daripada kita. Lebih apanya? Lebih baiknya daripada kita. Lebih berhasilnya daripada kita orang tua. Maka kita sekolahkan mereka, kita persiapkan hari depan mereka dengan mencari sekolah yang terbaik, guru yang terbaik, pendidikan yang terbaik untuk anak cucu kita bisa
bersekolah, bisa menimba ilmu, bisa mempersiapkan yang terbaik untuk masa depan mereka. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa di atas segala yang kita lakukan ada yang lebih hebat? Dan kalau itu tidak terjadi dalam hidup kita, maka binasalah kita. Apa itu yang lebih hebat? Hikmat Tuhan, pengetahuan kita akan hal-hal rohani, akan firman Allah, akan sesuatu yang akan terjadi dalam hidup kita kelak. Kadang-kadang kita mengabaikannya. Tapi pagi hari ini kita diingatkan supaya kita jangan bodoh. Jangan bodoh secara jasmani saja, itu pengaruhnya besar. Kebodohan secara jasmani ini pengaruhnya besar. Apalagi kebodohan akan hal-hal rohani. Nah, Paulus pernah berkata kepada jemaat Galatia, Paulus menyebut mereka sebagai orang yang bodoh. Karena walaupun mereka telah percaya kepada Yesus, tetapi mereka merendahkan nilai salib Kristus itu. Iman kepada salib telah digeser oleh perbuatan Torah. Galatia 3 ayat 1 sampai ayat 3 bilang begini, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Jadi Paulus dengan jelas berkata kepada orang-orang Galatia ini, dengan berkata bahwa kamu bodoh, kamu sudah mengawali dengan roh, tetapi kenapa kamu mau mengakhiri dengan daging? Kenapa Paulus berkata demikian? Karena Paulus mengukur mereka sebagai orang-orang yang bodoh. Kenapa mereka dikategorikan orang bodoh? Walaupun mereka telah percaya kepada Yesus. Karena mereka kurang menghargai nilai dari salib Kristus itu. Keselamatan mereka tukar dengan cara-cara yang duniawi. Mereka tambahkan dengan hal-hal yang duniawi. Nah, kita yakin bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus pasti selamat. Tetapi sering kita jumpai orang-orang Kristen yang gampang mengikuti sesuatu pengajaran yang seolah-olah Alkitabiah, padahal tidak. Ya, menambahkan keselamatan di dalam Yesus, tapi masih ditambahkan dengan hal-hal yang lain. Harus melakukan kebaikan-kebaikan seperti yang disarankan oleh orang-orang tertentu. Supaya apa? Supaya selamat. Nah, ini kelihatannya tidak terlalu berefek. Ya, tentunya kita harus berbuat baik dong, ya kan? Tapi tanpa kita sadari, kadang-kadang kita lebih mengedepankan perbuatan baik kita daripada kita melakukan kebenaran. Ketika kita melihat orang susah, lalu kita tolong, kita baik nggak? Baik. Kita baik. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa orang itu ternyata pura-pura menjadi orang miskin, menjadi orang yang harus ditolong, padahal sebenarnya dia tidak patut untuk ditolong. Tapi karena kita kurang pengetahuan, kita kurang kepekaan, itu pun kita telah membantu untuk sesuatu yang tidak baik. Perbuatan baik itu harus. Makanya dalam keyakinan kita kepada Tuhan Yesus, kita melakukan perbuatan baik bukan supaya kita selamat, bukan.
kita melakukan perbuatan baik hanya sebagai wujud tanda syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Berbeda dengan saudara-saudara kita yang lain, berbuat baik supaya masuk surga, berbuat baik supaya selamat, beramal yang banyak supaya ibadah diterima, supaya keselamatan diperoleh. Sangat berbeda dengan kita. Nah, walaupun demikian, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan memang harus berbuat baik. Tapi bukan berarti kita berbuat baik lalu mengesampingkan kebenaran yang sesungguhnya. Nah, karena itu kita diajarkan oleh firman Allah pada pagi hari ini supaya kita jangan bodoh. Jangan bodoh menurut ukuran duniawi, tapi supaya kita arif, kita bijaksana, supaya kita tidak digambarkan sebagai sesuatu yang wangi, sesuatu yang harum, tapi karena efek daripada lalat yang hinggap, itu menyebabkan kehidupan yang tadinya berbau harum menjadi busuk. Kehidupan yang berdaya guna, tapi kemudian menjadi konyol karena kebodohan. Orang yang bodoh itu tidak terlalu kelihatan kebodohannya kalau dia diam. Diam, tenang. Ya kan? Semakin bicara, semakin melakukan manuver-manuver, justru semakin pula terdapat kebodohannya. Nah, karena itu kita pelajari pada pagi hari ini. Kita memang orang yang tidak luput daripada salah dan dosa. Bahkan kadang-kadang kita terdapat kok kelihatan lebih bodoh daripada anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Karena keputusan-keputusan yang kita ambil di luar berjalan dengan Tuhan. Karena itu pagi hari ini kita pelajari kebenaran ini. Dikatakan di sini bahwa jangan sampai kita menukar korban Kristus, keselamatan di dalam Yesus, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang disarankan oleh orang-orang di sekeliling kita yang kelihatannya baik, tetapi sekali lagi ternyata itu bertolak belakang dengan kebenaran yang sesungguhnya. Saya ingat di kampung saya itu ada orang-orang yang memang Kristen, bukan tidak percaya Tuhan, mereka percaya Yesus, tetapi mereka menambahkan dengan hal-hal yang lain, sampai kadang-kadang orang tidak bisa mengerti dengan jelas. Misalnya, seorang bapak, dia sakit, lalu panggil orang yang sesama orang Kristen. Tapi waktu dia datang, dia bawa air di gelas, lalu kemudian sebelum dia lakukan hal yang lain, dia gosok minyak dulu di tubuh si orang yang sakit, bapak yang sakit. Lalu setelah itu dia kasih minum air, tapi sebelum dia kasih minum air, dia sumbur ludah dulu ke dalam. Tapi anehnya yang sakit mau minum juga, karena sudah terkenal. Sama-sama orang Kristen, sama-sama percaya akan kebenaran di dalam Tuhan, tapi tanpa disadari praktik-praktik seperti inilah yang dinamakan kebodohan. Dan sudah jelas-jelas, sudahlah dengan obat yang kita konsumsi, karena memang itu sudah melewati survei, ujian, dan lain-lain. Sehingga obat-obat yang kita konsumsikan itu adalah sesuatu yang memang sudah diperhitungkan zat-zat yang berguna untuk pemulihan kesehatan kita. Tapi kalau air disumbur ludah ke dalam, itu apa itu? Nah, tetapi ini contoh
Dan ini fakta bahwa banyak orang mengikuti hal demikian tanpa disadari kebenaran tertukar oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu, tidak patut untuk dilakukan. Nah, ini contoh saudara-saudara. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 berkata begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kita lihat di sini bahwa keselamatan kita di dalam Yesus itu karena iman. Kita diselamatkan karena iman, bukan hasil usaha kita. Semata-mata itu pemberian Allah. Nah, karena itu janganlah kita seperti contoh yang saya kemukakan tadi. Kebenaran di dalam Yesus sudah lebih dari cukup, sudah sempurna. Jangan ditambahkan lagi dengan cara-cara yang kelihatannya baik, padahal itu menggeser nilai kebenaran. Nah, Tuhan tolong kita semua. Efesus 5 ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh. Jadi hari ini kita diingatkan kembali, jangan kita bodoh. Menukar sesuatu dengan kebenaran yang sesungguhnya, itulah kebodohan. Menambahkan sesuatu kepada iman di dalam Yesus, menambahkan dengan tambahan-tambahan yang duniawi, yang dipoles sedemikian rupa, dikemas sedemikian rupa, sehingga kemudian orang pikir itu adalah kebenaran, padahal itu bukan kebenaran. Nah, jangan ditambah. Paulus bilang, jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita berbicara tentang mengerti kehendak Tuhan, supaya kita jangan bodoh, kita akan cenderung berpikir, waduh kalau begitu kita harus berdoa jam-jam. Seharian kita habiskan waktu kita tanpa kita bekerja. Sudahlah supaya tidak kedapatan kita orang bodoh di hadapan Tuhan. Ya sudahlah, kita habiskan waktu kita seharian penuh dengan berdoa, dengan duduk, merenungkan, lalu kemudian kita tidak bekerja. Tidak demikian juga. Kalau kita berbicara tentang orang yang bijaksana, orang yang dekat dengan Tuhan, kita kemudian berpikir, waduh, rasanya susah amat. Apalagi kalau pendeta berbicara tentang keintiman dengan Tuhan, kita langsung bertanya, waduh, jam doanya dia berapa ya? Berapa jam ya dalam satu hari ya? Bagaimana ya cara hidupnya? Dan lain-lain. Mungkin kita berpikir demikian. Tapi kalau kita baca nasihat daripada Paulus ini, Paulus memberikan hal-hal yang simpel, hal-hal yang sederhana kepada kita semua. Dikatakan di dalam ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadi supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan, supaya kita tidak seperti orang bodoh, tetapi kita menjadi orang arif, maka Paulus menuliskan oleh inspirasi Roh Kudus. Paulus menuliskan, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jadi sambil kita berjalan menjalani kehidupan ini, kita perhatikan, kita hati-hati, lihat cara hidup kita. Ada orang-orang tertentu yang kita jadikan sebagai barometer dalam hidup ini. Kalau mereka bersikap, sikapnya itu bagus dan kita harus turuti. Kita harus belajar daripada mereka. Nah, itu bagus. Nah, tatkala kita sudah mulai bergeser daripada kebenaran ini, biasanya hati nurani kita mulai terusik. Hati nurani mulai bicara. Dan waktu hati nurani bicara itu kita jangan abaikan. Itu penting sekali. Tuhan memang taruh itu sebagai alat ukur
alat deteksi yang paling kuat di dalam hidup kita, supaya kita tidak bergerak jauh daripada kebenaran itu. Nah, tatkala hati nurani mulai berbicara, kita harus segera untuk kembali kepada kebenaran Tuhan. Perhatikan dengan saksama bagaimana kita hidup. Itu yang pertama. Bagian yang kedua, ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi gunakan waktu dengan baik. Maka kita akan dikategorikan sebagai orang yang arif, bukan orang bodoh. Gunakan waktu dengan baik. Bagian yang terakhir, Efesus 5 ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Artinya apa? Jangan mencari kenikmatan-kenikmatan dunia untuk mengisi kekosongan-kekosongan hidup kita. Kebahagiaan yang Tuhan berikan, damai sejahtera yang Tuhan berikan, itu luar biasa. Jangan ditambahkan lagi dengan kenikmatan-kenikmatan dunia supaya lengkap. Jangan. Saat kita berpikir demikian dan kemudian ada niat hati untuk melakukannya, kita terancam melakukan kegiatan-kegiatan yang jauh lebih salah. Nah, karena itu Tuhan tolong kita semua, Tuhan bantu kita semua, supaya biarlah hidup kita ini tetap ada dalam kontrol Tuhan. Roh Tuhan yang ada dalam hidup kita, firman Allah yang ada dalam hidup kita, itu lebih berkuasa untuk mengarahkan kita. Bukan cara-cara kita, bukan tambahan-tambahan lainnya yang ada unsur duniawi itu yang datang, yang kita tambahkan dalam keyakinan kita kepada Tuhan. Jangan. Nah, ini kebenaran yang kita terima pagi ini. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mohon kepada Tuhan, Tuhan bantu kita supaya apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat itu menjadi sesuatu yang berguna, sesuatu yang bukan merupakan kebodohan. Keputusan-keputusan yang akan kita ambil di hari ini banyak. Nah, hari ini Tuhan ingatkan kembali kepada kita, jangan sampai kita bertindak bodoh. Jangan sampai kita salah dalam hal ini. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan yang akan memberikan hikmat kepada kita semua. Tuhan yang akan memberikan kearifan bagi kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang arif, menjadi orang-orang yang bijaksana, bukan orang-orang yang baik. Puji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami akan syukur. Puji nama Yesus. Oh, Haleluya. haleluya. Glory. Haleluya. Tuhan, Puji nama Yesus. firman yang menjadi Haleluya. kekuatan kami. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Makasih banyak Bapak. Engkau baik bagi kami. Terima kasih Kami banyak bersyukur. Tuhan. Pak, Haleluya. maafkan segala salah dosa kami, Bapak. Haleluya. Hanya kepadamu Tuhan kami percaya. Glory Tuhan Yesus. Yesus, kami berdoa pada pagi ini. Mungkin pada saat pagi ini Haleluya. banyak orang yang tersesat dalam Yesus. keluarga kami, Tuhan. Haleluya. Banyak orang yang kami kasihi telah meninggalkan Engkau. Mereka Yesus. tersesat jalan, Tuhan. Biarlah Kau sendiri yang melawan. Haleluya. Jamah Tuhan supaya mereka kembali. Haleluya. Engkau akan Kembalikan Engkau ya Tuhan. kemenangan kami, ya Bapak. Engkau Haleluya. yang sudah menyelamatkan kami. Benar Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan, kami juga berdoa bagi anak cucu mantu kami. Haleluya. Kami rindu Tuhan.
Haleluya. Keselamatan yang daripada Benar, Bapa yang kami baik. rindu Tuhan. Anak cucu kami Tuhan sedih. Haleluya, haleluya. Kami percaya kepadamu Bapa. Karena Engkaulah terang kami. Benar, Karena Tuhan. kekuatan kami hanya di dalam Engkau. Benar, Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Puji nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi tetangga kiri kanan kami Tuhan. Iya, Tuhan. Kiranya juga Tuhan boleh melihat bahwa Engkaulah Tuhan yang senantiasa yang kami sembah, Engkaulah Tuhan dari segala Tuhan. Haleluya. Berikan senantiasa kiri kanan tetangga kami untuk percaya Tuhan. Benar, Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, Terima haleluya. kasih. Kami juga berdoa bagi Yesus. di pelosok. Kiranya Yesus. Tuhan, oh kiranya Tuhan kau hibur Yesus. untuk senantiasa terus memberitakan firman-Mu. Haleluya. Jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Haleluya. Penuhi Tuhan. Oh dalam pastori mereka dengan berkat-berkat. Hingga tidak Haleluya. kekurangan suatu apapun ya Bapa. Terima Haleluya. kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkaulah kemenangan bagi kami. Amin, Tuhan Tuhan Yesus, Yesus. kami juga berdoa bagi janda-janda yang ditinggalkan. Haleluya. Tuhan, kiranya Kau berikan penghibur Haleluya. karena Engkaulah Allah yang sadar. Haleluya, Yesus. Berikan satu kekuatan iman kepada Amin, Tuhan Yesus. semakin mencari Engkau. Semakin Benar, mencari Bapa yang baik. Bapa, Engkau hiburkan. Haleluya. Bapa yang baik, kami juga berdoa Haleluya. bagi anak-anakmu yang mungkin sekarang sakit di rumah-rumah. Ya Tuhan Yesus yang baik. Dengan tanganmu yang penuh kuasa, Tuhan Yesus yang heran. yang menyelamatkan. Engkaulah Allah yang menyembuhkan. Haleluya. Yesus, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada penghiburan. Bapa yang baik, kami percaya. Engkaulah kemenangan. Haleluya. Terima Haleluya. kasih Tuhan. Kami juga berdoa. Mungkin pada saat ini banyak anak-anak yang tinggal di emperan toko Tuhan. Yesus. Mereka tidak memiliki orang tua. Yesus. Lihatlah Tuhan bagi mereka. Benar Tuhan. Oh Tuhan, berikan. Benar Tuhan Yesus. Walaupun mereka berada Tuhan, Kau tolong. Haleluya. Bahwa Engkaulah Tuhan. Engkaulah juru selamat. Benar Mereka Bapak. pada waktunya juga mengenal Engkau Tuhan. Benar Yesus. Bekerja. Engkau sendiri yang tahu hati mereka Tuhan. Berikan Haleluya. senantiasa penghiburan yang daripada Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus. Saya Tuhan mengasihi seluruh umat-Mu yang ada. Berpuluh. Haleluya. Yesus, kami Terima berdoa. kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat pertolongan di dalam Tuhan bagi kami. Haleluya. Kami jalani hari ini bersama dengan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah segala kelimpahan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dalam anak laki-laki, persekutuan oleh Roh Kudus, memimpin menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terima segala kelimpahan berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.